Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik buat firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap telinga umat-Mu, berkati kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap diberkati, katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini saya rindu berbagi dengan Bapak Ibu, yaitu berbicara tentang penyertaan Tuhan. Kenapa penyertaan Tuhan ini, pengertian dari penyertaan Tuhan ini sangat penting buat kita semua, karena di hari-hari ini banyak sekali jiwa-jiwa anak Tuhan mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan ada? Di mana Tuhan? Dengan kondisi yang mungkin secara fisik, secara keadaan yang dilihat itu kok tidak tambah baik. Ada beberapa anak-anak Tuhan, jujur saya harus ungkapkan kepada Bapak Ibu bahwa ada di antara mereka juga yang lemah dan akhirnya mereka sudah tidak mau lagi setia kepada Tuhan. Memang di posisi yang lain ada di antara anak-anak Tuhan yang memang mengalami banyak sekali hal-hal yang baik. Tetapi tidak sedikit juga anak-anak Tuhan yang di masa pandemi ini mengalami hal-hal yang tidak baik. Nah, sebab itu Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu hari esok, minggu depan, bulan depan seperti apa. Kita tidak pernah memprediksi keadaan kita. Kenapa? Karena dunia ini, tanah ini sudah dikutuk oleh Allah. Ketika Adam jatuh di dalam dosa, maka tanahlah yang dikutuk oleh Allah. Sehingga kondisi bumi ini sudah tidak lagi baik. Selama saya dengan Bapak Ibu ada di dunia ini, yang namanya keadaan yang tidak baik, itu mungkin satu kali pasti akan dialami. Ya, tapi mari hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengerti bagaimana penyertaan Tuhan itu terjadi dan bagaimana supaya kita tetap disertai Tuhan. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat dari Kejadian pasal 39 ayat yang ketiga. Jadi ini adalah peristiwa yang dialami oleh Yusuf. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui kehidupan dari Yusuf bagaimana supaya kita mengerti seperti apakah orang yang disertai oleh Tuhan. Kejadian pasal 39 ayat yang ketiga. Dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah biasanya tuh ya Bapak Ibu, manusia itu cuma lihat hasil. Kan? Oh lihat tuh, enak yuk. Wah, disertai Tuhan itu semuanya serba enak. Tapi seharusnya sebagai orang yang bijaksana, kita nggak boleh lihat hasil. Tapi kita harus lihat dari proses. Kenapa kok orang itu mengalami hal-hal yang baik? Ada banyak orang kenapa menjadi satu pribadi yang tidak bijak? Karena hanya melihat hasil dari kehidupan seseorang. Ya, kita kadang-kadang mungkin akan sedikit merasa diri agak wah kok dia diberkati seperti itu, kok saya enggak. Nah, itu lihatnya di hasil. Nah, mari kita simak bagaimana kehidupan ya, seperti apakah kehidupan seorang yang disertai Tuhan. Nah, Bapak Ibu ini penting sekali buat kita. Supaya nanti di satu kondisi apapun yang terjadi, saya dengan Bapak Ibu tetap ada di dalam keadaan yang beriman. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu dari beberapa peristiwa yang dialami oleh Yusuf. Jadi ini ada beberapa peristiwa yang Yusuf alami. Dari sinilah kita akan belajar seperti apakah kehidupan orang-orang yang disertai Tuhan. Peristiwa yang pertama tentunya saya dengan Bapak Ibu mengerti dan saya akan lihatkan di Kejadian pasal 45 ayat yang kelima. Ya, ini perkataan Yusuf pada waktu ketemu dengan saudara-saudaranya. Lalu dikatakan begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
Jadi pada waktu itu kejadiannya Bapak Ibu kita semua sudah pasti tahu. Saya hanya ingin mengingatkan. Yusuf ini kan dalam kondisi sebenarnya yang tidak baik ya. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 45 ayat 5, ini saudara-saudaranya Yusuf itu awalnya melukai dan menyakiti Yusuf. Berawal dari iri hati. Jadi Yusuf ini ketika dia sangat dikasihi oleh ayahnya, saudara-saudaranya ini iri. Bapak Ibu ingat ya, waktu kita diberkati, belum tentu semua orang itu suka dengan kita. Waktu saudara dibawa diangkat oleh Tuhan, dipromosikan, yang namanya orang iri hati, ya, orang jealous, orang tidak suka, itu ada di sekeliling kita. Saya waktu di kampus, dosen saya bilang begini, dari 100 orang, yang ACC dengan kita itu cuma mungkin bisa jadi 5 atau 10%. Kalau 10% itu udah bagus banget. Paling yang setuju banget sama kita itu paling cuma 2%. Jadi bayangin deh Bapak Ibu, kalau saudara ada di sebuah kelompok, ya bilanglah 10 orang. Yang ACC dengan kita yang sungguh-sungguh itu cuma 2 orang. Itu menurut penelitian. Yang lain itu nonton. Kalau saudara betul-betul terus naik, ya dia senang. Ya, dia akan berkata, ya wis aku ikut kamu. Tapi ketika saudara anjlok, saudara mengalami sesuatu yang tidak baik, dia bisa mundur. Nah hati-hati Bapak Ibu, ini yang harus kita mengerti di dalam dunia ini. Waktu kita menjalani kehidupan ini, ingat, kita harus meyakini bahwa Tuhan itu tetap ada bagi kita. Meskipun saudara dilukai dan disakiti. Jadi orang yang disertai Tuhan itu bukan berarti dia gak akan pernah merasakan dilukai dan disakiti. Oh kalau saya deket Tuhan, gak mungkin saya dilukai. Kalau saya deket Tuhan, gak mungkin saya disakiti. Siapa bilang? Ya, ini Yusuf ini Bapak Ibu. Bagus sekali ini. Saya melihat perjalanan hidup Yusuf itu sesuatu yang kenyataan yang harus dihadapi oleh orang-orang percaya. Nah sekarang, tapi kita lihat dari respon Yusuf. Nah ini yang kenapa sih Tuhan terus menyertai Yusuf? Lihat, waktu kita baca di Kejadian 45 tadi ayat 5, kesimpulannya Yusuf penuh dengan pengampunan. Ya, waktu Yusuf dilukai, Yusuf disakiti, Yusuf itu tidak dendam loh Bapak Ibu. Ya, terus kan Yusuf akhirnya lebih jaya dari saudara-saudaranya. Ketika hati-hati nih ya, Bapak Ibu, saya ingin bersama dengan Bapak Ibu belajar firman dengan baik. Ketika Yusuf, dia betul-betul hidupnya diangkat oleh Tuhan. Dan dia diperhadapkan lagi dengan orang-orang yang melukai kehidupannya. Apakah Yusuf mulai berkata, nih aku, kamu dulu buang aku, kamu dulu ngecewain aku, kamu dulu itu bersikap yang tidak baik sama aku. Sekarang aku sudah sukses. Ada banyak sekali kalau saya perhatikan anak-anak, ya mungkin pada waktu dia sebelum menikah atau dia masih dengan orang tuanya melukainya. Orang tuanya menyakitinya. Ada begitu banyak saya bertemu dengan keluarga-keluarga muda. Ya bahkan mereka yang sudah sukses di dalam bisnis, di dalam ekonominya. Dan sampai mereka tidak mau menerima orang tuanya. Dan mereka berkata, ya udah papa, mama, bis buang aku tuh. Dulu aku disia-siakan. Nih sekarang aku sudah sukses. Bayangin Bapak Ibu. Ini kita harus hati-hati. Banyak saudara, saya ini kan hamba Tuhan. Jadi yang saya layani bukan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang yang mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan. Yang ke gereja. Tapi bayangkan saudara, mereka pernah datang kepada saya dan berkata, Bu Vera, saya tidak bisa ampuni orang tua saya. Biar sekarang mama papa saya kehidupannya melarat. Saya tidak mau. Kenapa? Karena dia merasa dia sudah disakiti oleh orang tuanya. Dia bilang, dulu saya sampai makan aja enggak bisa, Bu Vera. Waduh, saudara ya. Dia bilang,
Saya itu waktu menikah Bu Vera, saya diperlakukan seperti binatang. Waduh, seperti itu. Nah sekarang saya dengan suami saya berjuang. Kami sukses. Sekarang saya mau lihat orang tua saya ingin memperlihatkan kepada mereka bahwa saya ini bisa tanpa mereka. Waduh saudara, ini kalau sikapnya kayak begini, ya saya harus kembali mengingatkan mereka. Belajar dari Yusuf. Yusuf itu ketika dilukai dan disakiti oleh orang-orang terdekatnya. Oleh orang-orang yang seharusnya melindungi dia, mengasihi dia. Itu mereka memperlakukan Yusuf dengan jahat. Tapi ketika satu kali Yusuf ditolong oleh Tuhan, diberkati hidupnya secara ekonomi. Apa yang Yusuf lakukan? Apakah Yusuf mulai memamerkan diri? Nah, saudara baca ini ya di Kejadian ini. Yusuf katakan semua Tuhan yang atur. Bahkan Yusuf katakan, aku ini sampai dibuang, sampai ada di Mesir. Ini semua rencana Tuhan. Supaya apa? Coba kata-katanya Yusuf itu luar biasa. Yusuf bilang, supaya kita terpelihara. Jadi Yusuf itu enggak cuma mikirin diri sendiri, Bapak Ibu. Nah ini hal yang pertama yang harus kita pelajari. Yusuf hidup dalam kasih. Hari-hari ini Bapak Ibu, ya di poin yang pertama ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan hal ini. Bahwa di dalam dunia ini kita akan berhadapan dengan orang-orang yang bisa mengecewakan dan melukai hidup kita. Tetapi selama kita hidup dalam kasih, saya dengan Bapak Ibu tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Yang setuju berikan acung jempol. Amin. Kalau saya dengan saudara tetap hidup dalam kasih, kita tetap disertai Tuhan. Ya, yang kedua, saya ingin mengajak Bapak Ibu dalam Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 9. Wah, ini biasanya ini peristiwa yang kedua yang terbesar yang dialami oleh Yusuf ya. Nah, ini bisa heboh ini saudara. Nah, ini hari-hari ini juga banyak ya di akhir zaman ini, manusia-manusia akhir zaman ini tidak kuat di bidang ini banyak. Ya, saya baca mulai dari ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan, perhatikan kalimatnya Yusuf, kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ini kita harus hati-hati ya Bapak Ibu. Ingatkan saudara-saudara kita, anak-anak kita, teman-teman kita, bahwa yang namanya perzinahan, seks yang tidak benar, seks yang tidak kudus, itu adalah kejahatan yang besar. Itu dosa. Dosa di hadapan Bapak Ibu. Kenapa Yusuf ini kok kuat? Ini penting banget Bapak Ibu. Dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai 9. Ya, perhatikan apa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf tuh digoda dan difitnah. Jadi Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu berpikir kalau kita udah deket sama Tuhan tuh gak akan pernah ada godaan, gak akan pernah ada fitnahan, gak akan mungkin. Karena saudara masih di dunia. Yang namanya kita masih di dunia, yang namanya godaan dan fitnahan pasti kita alami. Pada waktu kita mengerti bahwa orang percaya itu bisa digoda dan bisa difitnah, maka tatalah hidup ini dengan baik. Kalau itu bukan suami saudara, kalau itu bukan istri saudara, jangan terlalu mengambil satu posisi yang terlalu dekat. Saudara bilang, oh itu bos saya, itu sekretaris saya. Ingat, ini jangan kita berpikir, pokoknya saya benar kok. Saya ini hidupnya nggak neko-neko. Nggak mungkin. Tuhan pasti bela yang benar. Ya Tuhan pasti bela. Tapi kan masalahnya kalau saya dengan Bapak Ibu difitnah, bagaimana? Kalau kita sudah hidup, kita ditata dengan baik, kita sudah hidup benar ya Bapak Ibu.
Apalagi sekarang ini zaman media, semua di syuting. Dan bisa dipertontonkan kepada orang banyak. Jadi ketika Bapak Ibu tahu, oh ini bukan istri saya, ini bukan suami saya. Janganlah melakukan sesuatu yang bisa dinilai oleh orang lain. Wah ini ada apa-apanya ini. Ya, jujur saya punya anak-anak rohani, lebih banyak ini wanita. Ya, prianya ini karena mereka sudah mulai berpacaran dengan anak-anak rohani saya, atau mereka menjalin hubungan dengan anak-anak rohani saya yang perempuan. Akhirnya yang pria-pria ini kan jadi dekat sama saya. Tapi saya tetap jaga, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini loh, dari pengalaman Yusuf ini bisa difitnah, saudara. Nah, mari Bapak Ibu hari ini, ketika godaan dan fitnahan itu datang, ya, kalau Bapak Ibu sudah hidup benar, tetap difitnah, lihat. Kenapa Yusuf ini bisa disertai oleh Tuhan? Karena Yusuf itu tidak lemah. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, kenapa Yusuf tidak lemah? Ya, saya ingin tekankan dalam hal ini karena Yusuf bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, ketika saya dengan saudara bergaul dekat dengan Tuhan, saya yakin saudara akan diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam saudara memanage kehidupan ini dengan baik. Dekatlah dengan Tuhan, supaya saya dengan saudara kuat di dalam Tuhan. Hal yang lain yang dialami oleh Yusuf, ya, di Kejadian pasal 40 ayat 14 dan juga ayat 23. Bapak Ibu perhatikan baik-baik di Kejadian pasal 40 ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah. Ini ceritanya kan waktu Yusuf dijebloskan ke penjara karena difitnah. Lalu satu kali adalah pegawai istana yang juga dijebloskan ke penjara. Nah, mereka kebingungan. Yusuf melihat orang yang susah, orang yang menderita, meskipun dia juga ada dalam penderitaan. Yusuf itu tidak tega, ya, sehingga Yusuf menyapa mereka, menegur mereka. Ada apa? Apa yang meresahkan hati kalian? Nanti kalau Bapak Ibu baca sebelumnya, itu Yusuf berkomunikasi, ya, dengan para pegawai kerajaan yang dijebloskan ke dalam penjara. Setelah si juru minum ini mendapatkan apa yang baik. Ayat 23 dikatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan apa? Dilupakan. Bapak Ibu, orang yang disertai Tuhan, ini Kejadian pasal 40 ayat 14 sampai 23 ini memberikan pengertian kepada kita. Orang yang disertai Tuhan akan mengalami satu keadaan yang tidak mengenakan. Apa itu? Dilupakan dan disepelekan. Ya. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, bergaul sama Tuhan, jangan Bapak Ibu berharap juga bahwa orang-orang itu akan terus ingat kita gitu loh. Wah, orang itu akan terus menghargai kita. Tidak. Waktu saya dengan saudara bergaul intim dengan Tuhan, ada satu masa mungkin seseorang yang dekat dengan Tuhan, yang disertai oleh Tuhan, mengalami yang namanya dilupakan, disepelekan. Banyak orang tua yang sangat kecewa ketika dia berkata, saya nih wis deket ambek Tuhan. Napa ya kok anak-anakku ini melupakan aku? Ya, waktu anak-anakku masih mereka membutuhkan aku sudah melakukan yang terbaik buat mereka. Aku berdoa untuk kesuksesan masa depan mereka. Tapi kenapa? Kok sekarang aku dilupakan, aku disepelekan? Ini kadang banyak terjadi kepada para orang tua. Kita pun, Bapak Ibu mungkin di kantor, dimanapun. Mungkin saya dengan Bapak Ibu akan mengalami yang namanya kita ini dilupakan dan disepelekan. Tapi kalau saudara betul-betul ingin tetap disertai Tuhan, mari lihat sikapnya Yusuf. Apa yang Yusuf hadapi ketika dia dilupakan dan disepelekan? Apa yang diresponi oleh Yusuf? Ya, Yusuf tidak berputus asa. Bapak Ibu, ingat baik-baik ya. Kalau satu kali kita dilupakan,
Mungkin kita disepelekan, kita nggak dihargai. Jangan patah semangat. Yang setuju, acung jempolnya. Amin. Jangan patah semangat. Saudara mungkin dilupakan, disepelekan, nggak dianggap. Jangan saudara berpikir yang negatif. Lihat Yusuf. Ya wis. Kenapa Yusuf ini kok bisa seperti ini? Karena Tuhan menyertainya. Karena Yusuf memiliki satu cara berpikir yang baik. Nah Bapak Ibu, itulah 3 hal tadi. Saya ingin Bapak Ibu dengan saya betul-betul mengerti hal ini. Jadi orang yang disertai Tuhan, kalau dari pengalaman Yusuf ini Bapak Ibu, kita lihat. Yang namanya dilukai, disakiti, digoda, difitnah, bahkan dilupakan. Itu akan terjadi. Jangan Bapak Ibu berpikir bahwa ketika kita bergaul dengan Tuhan, hal-hal itu tidak akan pernah terjadi. Selama kita ada di bumi ini, ingat tanah ini sudah dikutuk oleh Tuhan. Bumi ini sudah ada di dalam kondisi yang tidak baik. Sehingga hal-hal yang tidak baik itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau saudara mau tetap disertai oleh Tuhan, mari tetaplah hidup di dalam kasih. Ya. Kalau saya dengan saudara mau betul-betul ada di dalam penyertaannya Tuhan, apapun yang terjadi, saudara dekatkan diri saudara kepada Tuhan, bergaulan dengan Tuhan. Ada masalah seberat apapun, cari Tuhan. Ya, cari wajah Tuhan. Karena dengan mencari wajah Tuhan, saudara bergaul dengan Tuhan, terus saudara akan membuat saudara kuat. Dari segala godaan, dari segala fitnahan, saudara akan menjadi kuat. Dan hal yang ketiga, selain hidup dalam kasih, saudara bergaul dengan Allah. Maka hal yang ketiga, saudara dengan saya tidak boleh memiliki semangat yang patah. Harus tetap memiliki cara berpikir yang positif. Ini kalau saudara dengan saya berpikir dengan positif, maka saya dengan Bapak Ibu akan yang namanya hidup ini tetap bersemangat. Tidak putus asa. Orang mau ngomong apa, kondisi mau seperti apa, saudara akan tetap bersyukur. Ini yang Tuhan mau. Nah, saya ingin Bapak Ibu sebelum saya menutup khotbah ini, saya ingin memperlihatkan apa yang dunia lihat. Ya, ini kan kalau ini peristiwa Yusuf. Ini kan yang dialami oleh kita nih orang percaya. Nah, sekarang kalau memang kita disertai Tuhan, apa yang dunia akan lihat kepada kita? Ini penting sekali. Karena hari-hari ini banyak pengajaran sesat, banyak nubuatan-nubuatan yang membingungkan, saudara ya. Orang-orang tambah bingung, banyak viral-viral di media. Wah ini Tuhan yang bicara, ini Tuhan. Nah saudara perhatikan, orang yang disertai Tuhan, yang betul-betul itu dari Tuhan. Lihat ya, saya ingin bacakan sama Bapak Ibu nih. Di Kejadian pasalnya yang ke 41, ya Kejadian 41 ayat 38 sampai ayat 39. Saya baca buat saudara. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Ini Firaun yang ngomong. Jadi ini orang-orang dunia ya yang bicara nih. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Ini nunjuk sama Yusuf. Seorang yang penuh dengan roh Allah. Bayangin tuh. Orang dunia. Kalau saya dengan saudara disertai Tuhan. Orang yang gak percaya Allah itu. Dia akan berkata, ini orang benar-benar disertai oleh roh Allah. Ngakui Bapak Ibu. Ngakui kalau Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Amin. Jadi Allah yang berkuasa. Mereka tuh sampai ternganga. Wih, ini orang penuh dengan roh Allah. Kenapa? Karena Yusuf tuh bisa menyingkap sesuatu yang dunia enggak ngerti. Dunia enggak tahu. Ayat 39, perhatikan. Orang yang penuh roh Allah itu kayak apa sih? Kadang-kadang saya pikir gini. Ada orang yang bilang sama saya, orang tuh yang disertai Tuhan ya Bu Vera, kalau dia tuh penuh dengan roh Allah, tuh kalau doa bahasa roh gitu. Kalau dikit-dikit dia dapat nubuatan, dikit-dikit dia dapat penglihatan, dia dikit-dikit dapat ini loh Bu Vera, dapat pewahyuan. Tuh orang tuh benar-benar penuh dengan roh Allah. Seperti itu kan? Saya lihat dunia bilang apa? Orang yang disertai oleh roh Allah. Perhatikan. Ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian, saudara lihat, berakal budi dan apa? Bijaksana seperti engkau. Saudara, orang yang disertai Tuhan itu semakin bijaksana, semakin berakal budi. Apa berakal budi? Enggak asbun. Ya, kalau saudara perhatikan, saya ingin tutup dengan sebuah kalimat. Kalimat ini,
jadi ciri yang akan terlihat dari orang yang disertai Tuhan. Ya apa sih orang yang disertai itu cirinya gimana? Dari Kejadian pasal 41 ayat 38 sampai 39 ini Bapak Ibu. Cirinya mereka penuh dengan roh Allah. Penuh dengan roh Allah ini gimana? Apakah terus berbahasa roh? Apakah terus ngomongin tentang Alkitab? Berdampak bagi dunia. Maksudnya apa? Penuh dengan roh Allah di sini adalah memiliki sikap hidup yang, coba perhatikan, berakal budi dan bijaksana. Amin, Bapak Ibu. Ya, yang setuju acung jempolnya. Ya, berakal budi dan bijaksana. Jangan sembarangan menafsir Alkitab. Kalau kita belum memahami tentang kebenaran dari firman Tuhan itu, jangan asbun. Bapak Ibu, kalau orang disertai Tuhan, dia akan penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Mengerti kebenaran firman Tuhan itu dengan benar, enggak asal. Saya sangat percaya sekali. Hari-hari ini, saya berharap kita semua disertai oleh Tuhan. Amin. Disertai oleh Tuhan, ya. Bapak Ibu, marilah tetap hidup dalam kasih. Ya. Marilah Bapak Ibu terus bergaul dengan Tuhan. Dan tetaplah berpikir dengan positif. Bagaimana supaya kita dapat berpikir dengan positif? Pelajari firman Tuhan dengan benar.